Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukur. Program itu untuk TKA juga TKB. Jadi program kita yaitu 1 tahun ke depan, Pak Bu. Penguatan pembiasaan yang baik pada putra putrinya. Ya alhamdulillah, Bapak Ibu mempercayakan kepada TK dan Madrasah. Semoga kita juga amanah ya, dalam membersamai putra putrinya panjenengan, nanti bisa menjadi anak yang mandiri, berkarakter ya, menjadi anak yang agamais. Karena di sini walaupun TK dan wanita, tapi tetap yang saya perbanyak juga agamanya Bu ya, juga karakternya, pembiasaan perilaku sesuai dengan norma agama Islam Bu ya. Jangan kadang ada yang gini, anakku tak sekolah Bu, muslimat aja ake agama. Di sini juga Ibu ya, saya perbanyak agama Islam karena mayoritas semuanya agama Islam. Ada yang satu beragama lain tapi belum pernah masuk sampai sekarang. Kemarin Bu Iva masih izin, masih di Surabaya ya. Jadi belum pernah ke sekolah sini nih, sampai 2 minggu ini Pak Bu. Bapak Ibu, ini yang hadir ini berapa orang Bu Ibu? Saya tuh kalau milih hari itu juga mikir-mikir Bu. Alhamdulillah 26 anaknya KB dan TK 49 ya, berarti sudah lebih dari separuh ya. Saya itu mau pilih hari Minggu, ada yang kerja meskipun Minggu saya juga kerja ya Bu. Walah, ya udah Sabtu aja. Kalau Sabtu kan yang PNS itu libur, saya gini misalkan Sabtu. Terus ada lagi tadi Bu, walaupun Sabtu saya juga, walaupun Sabtu ada yang tidak libur ternyata Bu. Saya bingung, ya Allah nanti kalau rapat lagi hari apa ya enaknya, wis hari sekolah saja kalau gitu ya, biar ibu-ibu agak menengah sedikit. Kalau yang belum pernah itu Pak ya. Nah, sekarang kan wajib belajar di PAUD 1 tahun dari pemerintah. Itu PAUD itu bukan PAUD yang playgroup, bukan, atau PAUD KB bukan, tapi di berpengalaman mengajar sudah hampir 21 tahun. Dulu Bu Iva pernah mengajar di Aisyah Hulu Sidokare Sidoarjo selama 4 tahun. Kemudian ya Bu Iva anaknya 3 Bu, tidak ada yang ngomong. Ibu saya mungkin keberatan dan ngomong anak 3, jadi saya alhamdulillah diterima sama Bu Li sama Bu Aswati dulu di sini. Terima kasih Bu Li sudah menerima Bu Iva di TK mendekati rumah. Alamat saya Bu di Jalan KHR M Abbas 2 nomor 1 dekat Frotit. Itu jalan itu Bu, dekat Al-Khazini, Ponpes Al-Khazini. Mungkin kalau ini jalannya nanti sudah dibongkar, lurus gitu aja nomor 1 dekat Frotit. Pasti ada di sini tetangganya Bu Iva yang Asakam. Nah, gang 2 Bu, bukan gang 1. Kalau gang 1 kan dulu ada yang kejadian apa robohnya, runtuhnya pada Al-Khazini. Yang Bu Iva yang gang 2. Dan Bu Iva berstatus single mom. Qadarullah, suami Bu Iva pada tahun 2021 kena COVID. Jadi Bu Iva ya jadi single mom. Bismillah, semangat untuk menghidupi ketiga. Saya mempunyai 3 anak. Yang laki-laki sudah berumur 22 tahun, yang kedua umur 20 tahun, yang terakhir ini sudah berumur 17 tahun. Jadi kecil Bu, dulu itu saya itu tiga-tiganya itu selisih 2 tahun, 3 tahun.
nggak tahu bapak nyopel Bu. Tapi sekarang kayak jadi bestie Bu, jadi kayak teman Bu. Kemana-mana itu saya itu diangkut, ayo nak kemana kan ngopi nang dina, ngopi nang ini pacet kan loh Mak. Ya Allah, saya itu kayak muda lagi. Ya apa Bu, intinya apa 2 tahun ngerasa kayak gitu. Jadi sekarang sudah dewasa kayak teman kita itu Bu. Alhamdulillah. Mengikuti Bu. Begitu Bu, sedikit perkenalan dari saya. Anak-anak biasa manggil saya Bu Fatim, Ibu juga bisa manggil saya Bu Fatim. Dan suara yang paling keras di sini adalah saya Bu. Soalnya kan mengimbangi ibu-ibu yang soft spoken, lemah lembut Bu. Kalau lemah lembut itu nggak bisa Bu. Buat itu apa? Buat gedung itu nggak bisa Bu. Harus ada kerasnya Bu. Jadi kita mencari itu harus ada yang keras Bu. Jadi biasa kuat. Kalau yang lembut semua gampang ambruk Bu. Jadi harus ada keseimbangan antara yang lemah, lembut dan yang keras seperti saya ini Bu. Jadi suaranya keras. Dulu pertama anak-anak kelas A mau nak kelas B, aku udah mau di kelas B aku, Bu guru galak katanya gitu. Kalau sudah di kelas B, katanya dulu Bu guru galak. Aku nggak tahu lah dulu lah, memang anak-anak nakal ya Bu. Sebenarnya saya itu guru galak yang dirindukan Bu. Makanya anak-anak kalau sini tuh saya mesti saya dipeluk Bu. Padahal dulu waktu di kelas itu paling berantem sama saya. Tapi kalau sudah itu yang menangisnya paling nangis itu ya sama Bu guru yang paling galak ini Bu. Nanti kalau mungkin di kelompok B ada yang laporan, oh nanti tadi dimarahi sama Bu Fatim, ya, minta maaf nggih Bu, minta ikhlasnya. Kalau Bu guru ikut mengikuti anaknya marah-marah, terus ibu-ibu ini marah sama saya, nanti ilmunya nggak manfaat Bu. Oke, jadi jangan mengikuti anak-anaknya, sudah biarin aja Bu. minta ikhlasnya nggih Bu, ibu-ibu kelas B nggih. Mungkin ada laporan dari enggak, anak-anak enggak saya aniaya kok Bu, cuma suara saya Bu yang keras Bu. Ya begitu saja sedikit dari saya. Mas Ruro, kata ibu saya dulu artinya adalah permata kebahagiaan. Dan semoga kehadiran Bu Ida ini membawa bahagia buat anak-anak dan kita semuanya. Dipanggilnya cukup singkat Bu Ida. Dulu mau Rida, kalau Ida nanti jadi Rida gitu nih. Jadi Bu Ida. Dan saya tinggalnya di Sidomulyo, Semarang di Bunda. Sidomulyo itu sampingnya Buduran, dekat 5 menit kalau perjalanan. Itu bapaknya. Putri saya 2, satu kelas 6 dan satunya kelas 3. Riwayat pendidikan awalnya saya mau jadi sini ini PAI jadi tidak linier, jadi dituntut untuk kuliah lagi dan alhamdulillah sekarang sudah linier PAUD, sarjana PAUD. Jadi sekolahnya itu lama, sekolah sampai kata suami saya, sama kok gak lulus di sekolah. Demi anak-anak juga Dan alhamdulillah saya tak terasa sejak 2008 sudah 18 tahun. Alhamdulillah. Itu saja terima kasih, dilanjutkan oleh Bu dengan Bu Api, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusya Afifah, biasa dipanggil Bu Api. Kali ini membersamai dengan anak-anak kelompok A2. Rumah saya ada di baratnya Pondok Al-Khazini. Ya, samping baratnya pas dan sebelah. Saya lanjutkan sama panggilannya Bu Afi. Ajarnya di A2 bersamai dengan anak-anak A2. Pulau sudah menikah tahun 2022 dan sekarang sudah mempunyai anak berusia 2 tahun. Sekian, terima kasih perkenalan singkatnya. Lanjut oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipanggil Bu Sabrina. Saya mendampingi di TKA 1 bersama Bu Iva. Rumah saya di Buduran. Saya sedang kuliah dan juga saya single sendiri, masih asing perawat. Rumahnya serba sama Ya, kebetulan saya ini anaknya kedua dari Bu Iva. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah sudah semuanya Bu ya, sudah kenal. Oke. Yang dua ini masih sekarang ditutup kuliah lagi Bu Fatim ya, karena belum linear jadi harus linear. Bu Fatim juga sekarang kuliah masuknya jam 7.15 nih. Jam 7.15 itu Bu, anak-anak sudah baris. Jadi kalau kepingin anak-anaknya bermain dulu ya, air putih saja ya. Air putih yang agak banyak, 1 botol itu banyak ya. Saya lihat, saya pindu tapi anak-anak nabungnya ya sekali. Sama saja, nanti Senin saya bagi, Selasa atau Rabu nabung gitu saja Bu. Nah itu minimal setoran 10.000 ya, setiap uang ibu yang di rumah biar ambil dari tabungan ya. 1 Bu, saya sama SPP saja nabung 1 bulan 100 boleh, atau Bu kalau saya 100 beras 50 monggo ya. 50.000 kali 10 bulan kan sudah 500. Nah lumayan ya. Nah itu tabungan dibagikan setiap hari Senin, dan tabungan tidak saya bagi hari raya ya. Dan tidak untuk diambil sewaktu-waktu boten, kan kalau boten bank Bu ya. Nah kalau bank diambil sewaktu-waktu bisa ya. Kalau saya untuk kegiatan sekolah, misalnya ada kegiatan sekolah apa Bu, ambil tabungan gitu. Ada kegiatan sekolah apa Bu, ambil boleh gitu. Bukan untuk kegiatan di luar sekolah gitu. Nah itu. Dan tabungan setiap tahun dibagi gitu. Tidak saya potong, tapi mohon keikhlasan untuk memberikan sukaret administrasi gitu. Ya kalau tabungannya dapat 1 juta gitu, Ibu berapa dikirain piro ya? Nah, berapa terserah Ibu, yang penting ikhlas. Nah, itu nggih. Ada yang tabungannya dapat 2 juta. Ya Allah, Bu, ojo akeh-akeh nabung Ibu. Saya kira Bu, nggih ya. Dibayar tiap bulan saja. Atau bayar lewat tabungan. Nanti kalau banyak Bu untuk SPP gitu boleh Bu, nggih ya. Daripada ada yang sampai sekarang SPP 2 tahun nggak dibayarin Ibu. Jangan niru ya Bu ya, jangan. Karena hutang itu dibawa sampai mati loh Bu. Nah, sampai nek mati gak ditagih. Sampeyan gak jaluk sepuro Bu gurune. Loh, di rumah terus segini Pak Mutin. Barangkali punya sangkut pautan dengan tetangga dengan itu nggak ada. Sampeyan ambek Bu gurune. Punya aktif akas bayar. Amin. Semoga nanti yang tidak aktif jadi aktif membayar ya. Itu merupakan tanggung jawab panjenengan Bu ya. Panjenengan menitipkan di kita ya. Panjenengan juga harus punya tanggung jawab tadi, aktif bayar SPP Bu ya. Nanti kalau tidak aktif nanti bu gurunya kasihan nanti ya, tidak bayaran nanti ya. Nah gitu. Nah pembayaran paling enggak sudah ya. Oh enggak, saya ditanyakan Bu. Oh tidak ada. Oh lanjut. Ini sama dengan yang diterima Bapak Ibu itu ya. Itu berupa narasi, kalau ini berupa ini kalender seperti ini sudah ada nih Pak Bu ya. Nah ini program tahunan ini sama dengan yang Bapak Ibu terima. Ini ada yang sama ke museumnya juga sana ya. Jadi membayarnya murah karena tanpa wali murid ya, hanya 75 anak naik kereta kelinci. Nah kalau tahun ini saya rencanakan ini saya rencanakan ordernya keluar kota naik bis ke Lembah Pandawa atau ke Makoya
Atau ada yang baru itu apa Bu namanya? Taman Chandra Wilwatinta. Tapi kayaknya kurang banyak kegiatannya di Taman Chandra ini. Tapi kalau di Lembah Pandawa bagus Bu. Kemarin ada yang gini, Bu nggak naik kereta kelinci. Saya nggak mau Bu, kalau ke jauh, itu resiko, Bu. Bu, beda nggih sama rekreasi kemarin. Bapak Ibu rekreasi ke Cimory itu rekreasi, jadi tidak ada kegiatannya, hanya jalan-jalan melihat-lihat itu ya. Kalau ini outbound, jadi nanti ada kegiatannya, ibunya juga ada kegiatannya ya, sama anaknya ya. Beda loh ya. Makanya Lembah Pandawa kok mahal Bu, karena biayanya ke Lembah Pandawa ibu anak kurang lebih 310 atau 300 berapa gitu Bu ya. Karena kegiatannya outboundnya itu bayar Bu ya. Kalau kemarin kita rekreasi ke Cimory bukan outbound itu, jadi hanya bayar masuknya, bayar kendaraannya gitu saja ya. Kalau ini nanti bawa poster tentang Ramadan, tentang puasa ya. Terus ada kegiatan lagi Bu di bulan puasa itu Februari, apa? Bagi takjil ya. Bagi takjil di depan jalan raya sana ya. Ini juga iurannya panjenengan semua ya. Bosnya kan panjenengan ya. Iya. Kemarin itu anak-anak kalau tahun biasanya itu kue Bu, kue isi 2 gitu, 7.000, 6.000 gitu. Kalau tahun kemarin ibu-ibu udah mau kue, nah apa itu kentakinya Panji itu Bu, 10.000 itu. Jadi ibu ada yang nyumbang, Bu saya 10 kotak, Bu saya 5 kotak gitu ibu ya, bagi takjilnya. Kemarin jalan-jalannya makan bakso Bu ya. Bayar boten Bu? Boten ya, sama. Nanti juga tidak bayar. Nah terus ini Mei ini ada, oh ya April ada kegiatan Hari Kartini. Bu, tahun kemarin Kartini kita peringati dengan lomba fashion show, okay? Masya Allah, ibu-ibu bowe, Masya Allah, dan sama baju Bu, ada yang hampir 200, Masya Allah Bu, saya gini, ya. Terus tahun ini kaos, topi itu sama konsumsi tahun kemarin 100.000. Berangkatnya jam 6 Bu, tapi di sana ya pembukaan ya memang gitu Bu, namanya se-Kabupaten Sidoarjo, tiap TK 5 anak, tapi karena sibuk Bu, kalau-kelolaan dewi Bu, saya juga sibuk di balai desa, sibuk gini Bu, gitu ya. Nah jadi Bu Lurah itu saya lapori saja keuangan tiap bulan, SPP, terus gaji guru sebelum saya berikan Bu Lurah juga tanda tangan ya. Nah itu Pak Bu ya. Jadi ini bukan TK negeri Bu ya, TK swasta ya. Nah, tidak ada yang ditanyakan Bu kalau besarnya ya. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang baik, dengan balasan yang soleh, amalan yang soleh-solehan dan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes gitu loh Bu, salamnya loh Bu. Padahal menjawab salam itu wajib hukumnya ya Bu. Wis tak kasih pantun aja ya Bu ya. Kalau Bu Ivo pantun jawabnya bagaimana Bu? Pagi. Dung enak era di Bu Wiceti. Mana lo Bu? Lagi ya Bu ya. Oke, semangat pagi. Dung. Saya ini sebelah kanan, madepin nang sebelah sini ya Bu. Pipi cetip.
itu relax. Semangat pagi. Pagi. Dung 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 dung. Oke, terima kasih dulu kembali. Saya GS breaking kedua. Halo kawan, kita jumpa lagi. Ditengok bu sebelah tomboy. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata. Ting ting. Sekali lagi. Ayo bareng-bareng kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata. Ting ting. Sekali lagi. Ting ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum bu, senyum itu sodako. Ayo senyum, kamu biaya senyum. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata. Sekali lagi. Ikut saya berkibar. Oke, halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk pundaknya temannya. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata. Sekali lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senggol kanan, senggol kiri, kedipkan mata. Sekali lagi. Halo kawan, ini bu salaman bu nang kocor licin dusun-dusunnya hilang kabel. Salam kanan, salam kiri. Jawabnya bagaimana bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Sekarang pakai lagu Bu Afi. Ayo bergerak semuanya. Tangan diputar-putar, berputar. Diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah. Lu pecek gak lainnya? Iya. Sekali kita berbu, ayo goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar. Gimana? Lagi kita kafe ya. Sekali lagi, berputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah perhatikan, fokus. Silakan fokus ibu ya. Apa itu PAUD? PAUD itu singkatan dari pendidikan anak usia dini yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai 6 tahun dengan melalui pendidikan rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak-anak untuk kesiapan memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, anak-anak sejak lahir 0 sampai 6 tahun itu disebut dengan golden age. Apa golden age itu? Masa-masa keemasan. Ingat-ingat ya Bu, 0 sampai 6 tahun itu adalah masa keemasannya anak-anak PAUD. Karena dalam masa ini perkembangan otaknya, karakternya, bahasanya, kognitifnya, sosial emosionalnya, dan kemampuan belajar itu sangat berkembang, sangat pesat Bu. Oleh karena itu kita berikan stimulusasi untuk menentukan kualitas pendidikan selanjutnya.
Nah, apa itu golden age, masa keemasan? Pada masa ini tumbuh kembang itu pada usia 0 sampai 6 tahun, di mana sel-sel syaraf otak itu berkembang 80 sampai 90%. Besar ya Bu ya, karena masa ini fondasi kemampuannya dalam menerima kemampuan kognitifnya, motorik, bahasa, dan sosial emosionalnya itu terbentuk sama dengan anak-anak kita golden age ini. Dia itu adalah peniru, gampang meniru, gampang menyerap informasi, dan gampang mempraktekkan apapun yang dilihat dan didengar di lingkungan sekitar, termasuk kebiasaan orang tua. Nah, untuk mendidik anak-anak kita, karena anak-anak itu lingkungannya bagaimana, ya itu yang dilihat dan didengarkan, gampang menyerap informasi. Sudah paham Bu? Mungkin ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Nah, PAUD itu ada landasan hukumnya Bu, gak sembarangan cari walau kasih PAUD aja loh. Ada ranah hukumnya, itu ada payung hukumnya di pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya mendefinisikan PAUD sebagai pembinaan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dan yang baca tulis berhitung, karena yang terlalu cepat dipaksa seringkali justru anak muda stres. Dipaksa, saya nulis, padahal di TK itu ada pramenulis, mengenalkan ini jari-jari ototnya dikuatkan dulu Bu, atau kalau bangun tidur, ayo ininya tangannya dikuatkan. Kalau langsung dikasih pensil gak mau Bu, karena anak di TK tadi apa Bu prinsipnya? Bermain sambil belajar. Gak mau Bu, langsung dibangun belajar. Anak di train, ayo nulis cepetan. Gak mau Bu. Ya. Katanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita berbeda dengan zaman sekarang. Tapi mama-mama Gen Z ini semuanya sudah hebat-hebat ya Bu ya. Ini kan mama-mama Gen Z ya Bu ya. Enggak. Pasti itu pinter-pinter, parentingnya juga sudah pinter-pinter. Sekarang lo sudah dibuka lebar-lebar dengan media sosial Bu, bisa belajar di media sosial ya Bu ya. Kita bangun apanya Bu? Karakternya. Makanya Bu di TKA itu kadang masih manja. Bu aku mampu ya Bu guru. Iya kadang aku loh Bu tadi aku di pagi itu dimarahin sama mamaku, aku gak boleh mandi. Aku gak mau mandi, lo disuruh mandi dipaksa. Akhirnya Bu gurunya dirangkul, mereka nangis gitu Bu. Alhamdulillah Bu gurunya ini adalah uminya, ibunya kedua di sekolah. Alhamdulillah masih mau curhat sama Bu gurunya. Karakter apa yang dibangun di PAUD? Yaitu apa Bu? Kemandiriannya. Biar anak-anak itu Bu, awal masuk MPLS kemarin ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Wali Murid, sudah hebat semuanya, tidak ada yang ditungguin ya. Semuanya minggir sana ya. Anak-anak alhamdulillah langsung mau sama ibu guru, gak ada yang takut, gak ada yang nangis. Terima kasih ya Bu. Oke, alhamdulillah jadi kemandiriannya. Jadi nanti perlahan masih tahap. Kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah, masih tahap pengenalan gitu. Jadi anak-anak kalau masuk ke kelas, kita biasakan mengucapkan salam. Ya ampun nak, kalau masuk kelas salamnya bagaimana? Assalamualaikum dengan salam. Kita gali, kita bangun adabnya terlebih dahulu. Memang di TKA itu Bu, karakter pembiasaan yang kita bangun. Bukan langsung calis tuh, bukan Bu, langsung narik kabur, langsung calis tuh. Nah karakternya kita bangun, kematangan
sosialnya, kemampuan sosialnya, berinteraksi, komunikasi dengan teman. Kadang ada yang masih takut, ada langsung ngobrol sama temannya, nggak tahu itu PDK SKSD. Iya, sampai nasab dekat itu loh. Ada yang seperti gitu. Ada guru kenal lu langsung ngobrol saya dulu. Ada Bu. Memang anak itu PAUD itu adalah istimewa. Anak PAUD itu unik dengan caranya. Dia berbakat, bakatnya juga berbeda-beda, minatnya juga berbeda-beda, cara belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang katanya bisa, ada yang melesat, langsung bos. Ada yang melakukan dulu pokoknya nyampe ada. Setiap anak itu Bu, satu rahim aja lo berbeda-beda ya. Ono anak supong pinter, iya kan? Aku anakku semua terakhir itu ya Allah, udah sabar, ya Bu ya. Ya itu loh Bu, anak itu adalah istimewa dan unik. Nah, gitu ya Bu ya. Kita bangun lagi motorik kasarnya dan halusnya. Motorik kasar kemarin anak-anak diajak apa Bu? Melompat, berjalan. Supaya apa sih Bu? Supaya apa? Dia bertumbuh dan berkembang Bu. Nanti kalau naik HP yang naik kapan berkembang nih? Isi motoriknya itu punya dia tambah tinggi gitu loh, bukan lebar, dari dinasi tubuhnya dari atas sampai bawah. Kadang itu Bu ke papan dia, Bu guru aku takut. Nah ini melatih, nggak apa-apa, nah dicoba didampingi sama Bu guru, nggak usah takut. Kadang meluncur aja, ya Bu guru aku ini sudah nervous kayak gini. Ada Bu seperti itu Bu. Makanya ibu guru langsung mendampingi, membersamai anak-anak. Jadi rasa takut ini perlahan-lahan hilang. Bu, saya itu mondokkan 2 anak itu selama 6 tahun. Jadi punya ini kok ini. Sampeyan iku lek mondokno anake sing yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anake sampeyan iku selalu dilindungi Allah. Wonten kula niku dituturi kali benyae anak kula niku. Sing yakin bismillah, mudah-mudahan anake sampeyan iku kayak circle sing apik. Dikasih lingkungan yang bagus, dikasih teman-teman yang bagus, seperti saudara, seperti kita rukun ya Bu ya. Sama dengan ibu-ibu wali murid yang rukun antara kelompok B sama kelompok A. Ojo pertengkaran ya Bu ya. Kemarin ada yang aku gak mau ya kelompok B, aku gak mau ya kelompok B. Satu lembaga itu harus yang rukun. Kita aja mengajarkan ke anak-anak itu apa Bu? Saling silaturahim, saling yang rukun, menggali bahasa dan komunikasi. Biarkan anak-anak bercerita dengan literasi. Setiap pagi anak-anak suruh, ayo nak ngambil buku cerita yang ada di rak buku. Selesai membaca, anak-anak menaruhnya kembali di situ. Jadi anak-anak itu kalau TKA Bu ya, sewu memang belum bisa tahu huruf, tahu gambar. Gambar itu diceritakan loh, iki loh Bu, masih mau di Bu. Kadang jadi kayak gitu sampai, oh iya, nah terus sinanya ini singa, ini bapaknya, ini ibunya Bu, kayak gitu. Dan jadi kan gak gitu, kalau di rumah sebelum tidur, kalau bisa itu dikasih buah cerita, biarkan anak-anak itu bercerita. Nah itu pengalaman bahasa dan komunikasi. Memang anak TK itu, apalagi TKA ya Bu ya, belum tahu ini huruf apa sih disambung suku kata itu. Nanti perlahan-lahan dengan bermain sambil belajar itu anak-anak terbiasa untuk mengenal huruf, mengenal apa Bu? Tadi ada apa namanya ekstra ya Bu yang membaca, gitu ya. Terus menggali percaya diri Bu. Percaya diri itu next. Oh ini Bu karakternya religius. Kita sudah itu ya Bu ya, setiap hari kami setiap pagi itu circle time
time itu berdoa, kita membacakan Al-Fatihah setiap hari. Tapi yang itu tak balik-balik terus Bu, diulang-ulang terus. Karena Al-Fatihah itu utama pembukaan. Karena ini makhrujul huruf, kalau Fatihahnya belum sempurna hingga saya itu kan. Terus digali Fatihahnya itu sampai anak-anak bisa. Okay. Terus dilanjutkan nanti sholawat harian dari Ibu Azizah layu guru sampai guru nih kalau sholat harian 3 kali gak apa-apa itu cek selamat loh Bu. Anak-anak itu lewat bermain di sekolah ini selamat jadi Gusti Allah ibu jangan artinya tenang lagi sholawati terus ya Bu, tenang kok buat lagi sholawati anak ibu ya itu gak anak terus gitu. Nah ini membangun terus itu hari Kamis anak-anak mencoba memahami praktek sholat duha disik, habis itu nanti lanjut ke sholat wajib terus jangan lupa ibu membawa mukena di rumah yang perempuan ya, sama saja agar anak-anak terbiasa lek sholat itu anak kan dia boleh. Terus yang laki-laki kan sudah pakai ini ya Bu ya, sudah syaratnya sholat gitu, sudah pakai peci, sudah pakai apa namanya busana muslim, nggak apa-apa. Kalau laki-laki nggak usah, cuma sajadah. Harus disiplin, berangkat pagi. Bu, masih ada yang rewel kan? Kalau berangkat pagi, di Bali masih ada yang rewel, tahu? Lama, butuh kesabaran ya Bu ya. Iya Bu, memang anak TK itu Masya Allah, namanya anak yang unik ya, istimewa ya. Butuh sumpah, ibu itu disumpah. Oh kadang itu loh, anak saya itu dulu di TK kepinginnya kayak loh, aku itu loh gak kepingin disayang anak ini isi nanti Bu, kok di mana-mana ada kita loh kepingin nyayang anak kita ya Bu yang merindukan aku ya. Aduh anakku saya ini sudah bertahap ya, karena sudah 2 tahun ingin tak peluk, itu kadang gengsi itu loh Bu. Anak laki-laki itu mesti ini gengsi ya, anak perempuan saya enggak. Nah rata-rata anak laki-laki itu bisa dapat gengsi. Iya, bukan nilai ranking. Nah yang diperhatikan yaitu melalui proses. Nanti di penilaian evaluasi perkembangan anak kita lihat prosesnya. Dari awal dia masuk sekolah, dia sudah bisa apa? Oh masih malam, masih main. Nanti tahap kedua, ketiga, sampai anak itu mengetahui dan memahami apa yang dia lakukan itu. Jadi melalui proses perkembangannya itu. Dan nanti kalau sudah dengan proses sampai TKP, siap belajar untuk ke SD. Seperti itu Bu. Jadi prosesnya itu panjang Bu, gak instan begitu karbitan anak kita itu Bu ya. Bukan instan langsung ujuk-ujuk, langsung bisa moco, langsung bisa berhitung. Wah luar biasa, jenius itu ya Bu ya. Ya, terus lagi. Nah, ini peran orang tua. Bu, peran orang tua itu jangan jual, karena kuat Bu, nah guru nih. Anak-anak di sekolah itu berapa jam sih Bu? Ayo dihitung dari jam 7:04 sampai jam berapa Bu? Nanti kalau ada ekstra sampai jam 11 kurang 1/4, 3 jam ya Bu ya? 3 jam itu berada di sekolah. Selanjutnya di mana Bu? Di Bro, katanya ibunya coba kasih eyangnya. Nah, saling berkesinambungan, saling sinergi antara ibu guru dan orang tua, saling nyambung Bu ya. Kalau ada apa-apa, kemarin komunikasi dengan ibu gurunya masing-masing. Bu, anak saya tadi itu seperti ini. Bu, gimana enaknya Bu? Kami membuka lebar-lebar untuk curhatan mama-mama satu ini dan bapak ganteng ini ya Bu. Nah ini peran orang tua itu kan orang tua ada ayah, ada bunda. Ayah itu biasanya melindungi ya Pak ya, memberikan nafkah ya. Ya Pak semangat kerja Pak ya. Si anaknya kok ikut obat, oke tanya Bu, ya Pak. Nggak ada rezeki kata gitu dengan. Nah ini peran ibu itu Masya Allah luar biasa hebat. Ibu itu jempol, ibu itu sedang peran ibunya, sedang koki. Apa mana Bu?
Iso dadi gojek. Oh, ibu itu masya Allah kuat bu, masya Allah. Ibu itu apa lagi bu? Perannya sebagai guru juga di rumah mendidik anaknya juga ya bu ya. Masya Allah luar biasa karena ibu al-ummu madrasatul ula. Karena ibu adalah madrasah atau pendidikan pertama bagi anaknya. 9 bulan dikandung, dididik dalam kandungan, ibu disayang-sayang, didoakan supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Harapan kita kan gitu ya bu ya, karena anak yang kita kandung adalah amanah kepercayaan dari Allah bahwa kita dididik dengan baik, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Dan yang kedua menjadi mitra sekolah. Ibu, bapak yang ganteng-ganteng sama ibu yang cantik, mitra sekolahnya guru. Ya, ada kegiatan apa-apa sama guru, ikuti ya bu ya. Terus aku gak melok, terus aku ada kegiatan yang bu, ayo kita saling sinergi gitu loh bu, ya kerjasama. Kalau ada kegiatan di sekolah, kita ikuti, kita akan dukung, support mereka ini supaya berkembang maju gitu ya bu. Ketiga, mendampingi tumbuh kembang anak dan mengkolaborasi antara sekolah keluarga merupakan kunci keberhasilan pendidikan anak usia dini. Nah ini peran guru sebagai pendidik, fasilitator, motivator dan sebagai model anak-anak. Guru apa namanya masuk sekolah ketemu anak-anak gak senyum, guru itu sakit lah gak gitu. Dan apa nak? Guru lo gak bibiran, gak alisan, gak itu, gak sepanti padahal guru itu adalah modelnya anak-anak. Gurunya cantik, bersih, wangi, ya disayang bu. Kan gurunya kuncung, gak lipstick, guru itu sakit lah gitu bu. Dia seperti itu bu. Makanya guru itu adalah sebagai model anak-anak. Selalu 2 jari bu setiap hari. Apa bu? Senyum 2 jari. Walaupun anak mereka pakai masalah, bu harus ikhlas. Jadi guru itu ya bu ya. Kurikulum KBTK DWP Buduran menggunakan kurikulum Merdeka Deep Learning mendalam yang dikembangkan melalui mindful learning, berkesadaran. Mindful learning bermakna, ya bermakna itu seperti apa? Jadi anak-anak itu sukanya bereksplor, rasa ingin tahunya tinggi. Anak-anak pendidikan anak usia dini itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Bu ini apa? Oh bu ini seperti ini, kita sampai sedang-sedang cuma akar-akarnya nanti bu. Nah ini kita gali anak-anak pengalamannya supaya bermakna. Paham ya bu ya? Terus joyful learning, jadi pembelajaran itu yang menyenangkan. Ini tuh juga kebiasaan anak Indonesia hebat bu. Sampai pakai ini mau tahu bu? Wah sedih jangan. PR mana? Itu karena tak kok aja PR terus. Ujung-ujungnya mamanya mana? Nah ini bu, ini pemerintah ibu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, tak kasih buku gratis tinggal bangun ya bu, bangun pagi, bangunnya biasanya jam berapa bu anak-anak kita? Jam 5 ya. Terus ini beribadah ke situ bu, diajak bu anaknya sholat. Walaupun melakukan gerakan-gerakan itu bu dari sejak dini bu ya, diajak aja loh. Terus berolahraga, alhamdulillah kita setiap hari di sekolah ya, walaupun 15 menit aja loh, gerak tubuhnya itu biar bergerak, cek tumbuh kembangnya lo tambah tinggi lo ketika melebar kayak Bu Iva. Oh ya Bu Iva saya melebar ya. Nah ini makanan sehat dan bergizi, alhamdulillah kita mendapatkan MBG ya Bu ya. Ya tadi sudah diterangkan sama Bu Lis MBG-nya. Boleh Bu anak-anak memilih, kalau nggak suka boleh bawa bekal dari rumah. Kalau suka dengan MBG-nya, oh, saya nggak itu Bu, nggak makan anak-anak kamu harus makan ini. Karena anak itu harus memilih ya Bu ya. Bu aku nggak mau makan
ini ya sak pulang aja Bu, aku tak makan bekal mamaku Bu. Terus ini Bu, minum. Nah ini kan pulangnya jam 11 kurang seperempat. Kadang itu Bu dibawakan air segini. Ya Allah, anaknya lari-larian. Iya habis Bu. Berapa jam dia itu belajarnya 3 jam loh Bu. Ya segini. Kalau bisa 600 mili ya. Biar anak-anak itu tidak dehidrasi ya. Kemudian gemar belajar, yaitu belajar di dalam kelas, bermasyarakat. Nah ini bermasyarakat biar anak-anak belajar menghargai teman, menghormati bu guru, teman semuanya. Sama dengan bapak ibu, menghargai teman, wali murid yang satu menghargai berguru, saling sinergi, saling kerjasama, gitu ibu bergotong royong, gitu kerjasama dan tanggung jawab. Anak-anak kita ajari tanggung jawab yang berkualitas itu ini loh Bu, anak usia dini 9 sampai 11 jam. Ucapkan tasbih, suaranya Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Semangat. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Kita pasrahkan tiada Tuhan selain Allah. Yakin ibu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oh ya terima kasih sudah selesai. Oh ya paling ngerti ya Bu ya. Laut ini kayak aku semua ibu ya Bu ya. Alhamdulillah itu tadi paparan sinergi PAUD, peran guru, orang tua beserta guru lingkungan di TK menjadi anak-anak yang berkarakter. Semoga apa yang disampaikan Bu Iva bermanfaat bagi sekolah KBDK Dewi Budura, bagi bapak ibu wali murid, bagi anak-anak hebat KBDK Dewi Budura. Semoga kedepannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang dapat Bu Iva sampaikan. Sebelum Bu Iva salam, tak pantun dikit mana? Waduh, kagak pantun Bu Iva ini. Masya Allah, saya tak ngerti didik. Pergi ke taman melatih harum di pagi hari. Marilah kita mendidik dan membersamai putra putri kami soleh dan solihah, kebanggaan hati. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Semoga yang disampaikan oleh Bu Iva membawa wawasan bagi kita semua. Sebelum acara kita tutup, ini kita tutup dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Majelis Suryati. Monggo, Bu Iva. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت فنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. ربنا اجمعنا جمعا مرحوما. ربنا إنا نسألك النعمة والرحمة بحسن الخاتمة. اللهم اجعل أولادنا من أهل التقى وأهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل العبادة وأهل الأخلاق الكريمة وأهل السلامة وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الطغير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالبركة الفاتحة. Maka berakhir sudah acara kita pada kami atas nama keluarga besar TK mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.